Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Triputra Pamungkas dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2018 dari Universitas Nusa Petra. Di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu kali ini tentang compression ignition engine. Apa itu compression ignition engine? Compression ignition engine adalah motor bakar dengan pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar, seperti itu. Jenis mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin lainnya. Nah, compression ignition engine termasuk jenis khusus dari internal combustion engine. Nah, karakteristiknya dari compression ignition engine ini yang membedakan dari motor bakar lain yaitu pada metode penyalaan bahan bakar. Nah, dalam compression ignition engine bahan bakar diinjeksikan ke silinder yang berisi udara bertekanan tinggi. Nah, jadi selama proses pengkompresian udara dalam silinder mesin suhu udaranya meningkat, sehingga ketika bahan bakar yang berbentuk kabut halus bersinggungan dengan udara panas ini, maka bahan bakar akan menyala dengan sendirinya tanpa bantuan penyala lainnya, begitu. Nah, sekarang ada prinsip kerja dari compression ignition engine. Pada mesin compression ignition engine, piston hanya menghisap dan memasukkan udara ke dalam ruang bakar. Nah, selanjutnya udara dikompresikan sampai mencapai suhu dan tekanan yang tinggi. Beberapa saat sebelum piston mencapai titik mati atas, bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang bakar dengan suhu dan tekanan udara dalam silinder yang cukup tinggi tentunya, maka partikel-partikel bahan bakar akan menyala dengan sendirinya sehingga membentuk proses pembakaran. Nah, agar bahan bakar dapat terbakar sendiri, diperlukan suhu udara kompresi yang sangat tinggi, sekitar 600 derajat Celcius. Nah, berikut proses kerja dari compression ignition engine. Yang pertama ada suction proses, di mana posisi piston yang berada pada titik mati atas, piston akan bergerak turun dan meningkatkan volume silinder pada waktu bersamaan. Katup masuk atau inlet valve terbuka sehingga udara masuk ke dalam silinder ketika piston berada di titik mati bawah. Nah, volume silinder berada kondisi maksimum, yaitu volume piston ditambah volume kompresi. Nah, begitu, seperti itu. Dan yang kedua, compression proses. Nah, compression proses ini di mana katup masuk dan katup buang atau exhaust valve tertutup. Nah, piston bergerak naik dan mengompresi udara telah masuk ke dalam silinder. Nah, hingga mencapai rasio kompresi mesin. Yang ketiga ada power process. Pada langkah ini katup masuk dan buang masih tertutup. Nah, pada akhir langkah kompresi, pompa bahan bakar bertekanan tinggi menginjeksikan sejumlah bahan bakar dengan ketentuan sempurna ke dalam ruang bakar yang berisi udara panas yang dikompresikan. Yang terakhir, exhaust process, yaitu untuk membuang sisa-sisa gas yang ada di ruang silinder, di mana sebelum piston berada di titik mati bawah, katup buang terbuka dan didorong sehingga keluar. Berikut bagian atau komponen dari compression ignition engine. Yang pertama ada silinder. Silinder adalah tempat di mana bahan bakar
dibakar dan daya ditimbulkan. Yang kedua ada kepala silinder, merupakan bagian yang menutup silinder atau cover. Yang ketiga ada piston. Piston ini berguna merupakan bagian pada compression ignition engine yang meneruskan daya yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar. Yang keempat ada connecting rod, di mana bagian ini yang mengubah atau meneruskan gerak bolak-balik dari reciprocating dari piston menjadi putaran kontinu. Nah, seperti itu. Yang kelima ada crankshaft. Crankshaft ini merupakan yang berputar di bawah kerja piston melalui persendian crankshaft itu yang terletak di antara poros crankshaft, lalu meneruskan daya dari piston kepada poros. Nah, yang keenam, flywheel atau roda gila, berfungsi untuk meneruskan putaran crankshaft untuk proses selanjutnya. Yang ketujuh ada camshaft. Camshaft ini bagian yang digerakkan oleh crankshaft melalui penggerak rantai, nah, atau roda gigi pengatur yang mengoperasikan valve intake dan valve exhaust. Itu. Yang kedelapan rocker arm, merupakan bagian yang fungsinya mengatur pergerakan valve. Nah, yang kesembilan ada valve, berfungsi mengatur udara masuk dan keluarnya udara saat terjadi kompresi. Ya, yang terakhir ring piston, fungsinya untuk mencegah kebocoran gas saat atau oli pada saat langkah kompresi dan usaha. Mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.